Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta sahabat cahaya pikir Islam yang dirahmati Allah. Di fase usia kita saat ini, jujur saja, beban yang kita pikul bukan lagi tentang lelahnya fisik, melainkan lelahnya batin. Kita seringkali memikirkan nasib anak-anak, mencemaskan masa depan cucu, atau merenungi kesehatan tubuh yang kian hari kian menurun. Di saat malam sepi atau fajar menyingsing, rasa sesak itu seringkali datang tanpa diundang. Lantas, kemana kita membawa semua beban itu? Seringkali kita mencari tempat bersandar kepada sesama manusia yang sama-sama lemah, lalu kita kecewa. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan satu waktu paling sakral di setiap harinya, yaitu sholat fardu. Namun sayangnya, kita sering masuk ke dalam sholat dengan hati yang mengeras. Kita membaca ayat-ayatnya dengan lidah yang kaku, tanpa melibatkan perasaan. Kita lupa bahwa sholat fardu adalah tempat terbaik untuk menumpahkan segala air mata di hadapannya. Untuk melunakkan hati kita yang mulai mengeras, mari kita renungkan sebuah kisah yang sangat mengharukan dari seorang manusia terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita semua tahu Umar adalah sosok yang digelari singa padang pasir. Beliau adalah pemimpin dunia yang paling tegas, ditakuti oleh musuh-musuh Islam dan begitu perkasa. Namun, tahukah Bapak dan Ibu, sosok yang begitu garang di luar ini seketika akan berubah menjadi makhluk yang paling rapuh, lembut, dan hancur hatinya ketika sudah berdiri di atas sajadah sholat fardu. Suatu hari, di waktu subuh yang masih sangat dingin di kota Madinah, Khalifah Umar bin Khattab bertindak sebagai imam. Sholat fardu subuh pun dimulai dengan penuh kehikmatan. Setelah selesai membaca Al-Fatihah, beliau mulai melantunkan ayat demi ayat dari surah Yusuf. Suara Umar terdengar berwibawa menembus keheningan fajar. Namun, ketika bacaannya sampai pada ayat ke-86, yaitu saat mengisahkan penderitaan Nabi Yakub yang kehilangan putra tercintanya, Yusuf, sesuatu yang luar biasa terjadi. Umar membaca ayat, "Innama ashku batsi wa husni ilallah." Artinya, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Tepat setelah melafalkan kalimat itu, tenggorokan Sayyidina Umar tercekat. Dada beliau berguncang hebat, sang singa padang pasir itu tidak mampu lagi menahan bendungan air matanya. Beliau menangis terseduh-seduh di hadapan Allah. Keajaiban kehusyukan itu begitu kuat hingga suara isak tangis Umar bin Khattab terdengar dengan sangat jelas oleh para sahabat yang berada di sof paling belakang. Beliau terhenti lama, nafasnya berat, dadanya sesak oleh rasa takut dan cinta kepada Allah. Sebelum akhirnya beliau mampu melanjutkan rukuknya, Umar yang ditakuti dunia tersungkur tak berdaya di atas sajadah sholat fardu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita petik hikmah yang sangat mendalam dari tangisan Sayyidina Umar. Mengapa beliau menangis? Karena beliau tidak sekedar membaca huruf demi huruf. Beliau benar-benar menghayati bahwa ayat tersebut adalah kalimat dialog antara dirinya dengan Allah. Beliau merasa bahwa sholat fardu adalah satu-satunya ruang di mana seorang hamba boleh mengeluh sepuasnya tanpa perlu merasa malu. Sementara kita, berapa banyak di antara kita yang sholat subuhnya hanya sekedar rutinitas kantuk? Kita membaca surat-surat pendek dengan sangat cepat, tanpa tahu apa maknanya dan tanpa mau mengizinkan hati kita ikut bergetar. Kita sanggup menangis berjam-jam saat menonton tayangan sedih di televisi. Kita bisa menangis saat bertengkar dengan anak menantu. Namun, mengapa mata ini begitu kering dan enggan meneteskan air mata saat berdiri memuji Allah di dalam sholat fardu? Mulai hari ini, mari kita ubah cara kita mendirikan sholat fardu. Di usia kita yang kian menipis ini, jadikanlah sajadah sebagai tempat bersandar yang paling jujur. Ketika ayah dan ibu berdiri untuk sholat fardu,
Lepaskanlah semua pangkat duniawi. Jangan menjadi orang tua yang sok kuat di hadapan Allah. Masuklah ke dalam sholat dengan membawa segala kelemahan kita, membawa segala dosa-dosa masa lalu kita yang menggunung, dan bawalah segala kesedihan kita. Jika ayah dan ibu tidak mengerti arti bahasa Arab dari ayat yang dibaca, minimal rasakanlah keagungan Allah. Dan saat sujud terakhir, tumpahkanlah segala keluh kesah itu di dalam hati. Menangislah di hadapan Allah, karena satu tetes air mata yang jatuh karena takut dan rindu kepada Allah di atas sajadah mampu memadamkan api neraka yang menyala-nyala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita yang keras ini. Semoga Allah menganugerahkan mata yang mudah menangis karena khusyuk dan menjadikan sholat fardu sebagai penyejuk hati kita hingga malaikat maut datang menjemput kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.